Siapa kita pencipta rasa? Apa hobi kita? Memasak dan mencobanya. Enak gurih, pedas manis. Makan happy, hati puas. Satu tim, satu jiwa. Mencipta rasa luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Kinaya Hain Sabita ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Definisi Kedudukan Supervisi. Kedudukan supervisi adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh seorang supervisor terhadap anak buahnya atau adik tingkat. Supervisi dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti dunia pendidikan, manajemen, dan organisasi. Mengapa supervisi itu penting? Supervisi penting karena dapat membantu meningkatkan kualitas dan pembelajaran dan pengajaran, serta mengembangkan profesionalisme. Peran supervisi dalam pendidikan: 1. Membantu dosen dalam menyusun perangkat pembelajaran. 2. Memantau proses pembelajaran selama praktik. 3. Membantu dosen mengatasi kendala dan masalah dalam pembelajaran. 4. Membantu dosen meningkatkan kemampuan profesional seperti pengetahuan akademik, pengelolaan kelas, dan keterampilan dalam proses pembelajaran praktik. 5. Membantu dosen menegakkan kedisiplinan. 6. Membantu dosen dalam menyelesaikan masalah pelanggaran disiplin mahasiswa ataupun mahasiswi. 7. Memastikan bahwa semua pihak di kampus menaati norma dan peraturan yang berlaku. Definisi supervisi adalah suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk memantau, menilai, dan meningkatkan kinerja seseorang atau tim dalam mencapai tujuan. Sedangkan kedudukan supervisi adalah suatu posisi atau jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, membimbing, dan mengevaluasi kinerja bawahan atau tim dalam mencapai tujuan. Selain itu, ada pula ciri-ciri kedudukan supervisi, yaitu pertama, mengawasi dan membimbing kinerja bawahan atau junior. 2. Mengevaluasi kinerja junior dan memberikan umpan balik. 3. Mengembangkan rencana kerja dan strategi untuk mencapai tujuan. 4. Membuat keputusan operasional dan memecahkan masalah. Ada 3 tujuan kedudukan supervisi. Yang pertama, meningkatkan kinerja bawahan dan tim. Contoh sebagai seorang chef de party atau CDP di dapur restoran. Anda melakukan briefing harian dan tim dapur sebelum memulai bekerja. Anda memberikan arahan mengenai menu hari itu, pembagian tugas, dan standar kualitas yang diharapkan. Setelah itu, Anda melakukan pemantauan langsung di area kerja seperti saat tim junior sedang mempersiapkan bahan. Anda memastikan mereka bekerja dengan efisien dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun tujuan kedudukan supervisi yang kedua, mengembangkan kemampuan keterampilan bawahan atau junior. Contohnya, sebagai sous chef, Anda melihat seorang junior cook yang masih baru dan merasakan kesulitan dalam menguasai teknik pemotongan sayur. Anda mengatur waktu untuk sesi pelatihan pribadi selama 30 menit setelah shift untuk mengajarinya teknik pemotongan yang tepat, sambil memberi tips tentang kecepatan dan ketepatan. Anda juga memberikan mereka buku masak atau video tutorial tentang teknik memasak dasar untuk mendalami pemahaman mereka lebih lanjut di luar jam kerja. Tujuan kedudukan supervisi yang ketiga itu meningkatkan kepuasan kerja dan memotivasi bawahan junior. Setiap kali tim dapur menyelesaikan pesanan yang sangat sibuk dan mereka berhasil memberikan pelayanan yang tepat waktu dan kualitas tinggi, Anda membuat penghargaan kecil berupa Cook of the Week dan memberikan kepada seorang junior cook yang berperan penting dalam kelancaran proses tersebut. Jadi di sini itu kita meningkatkan kepuasan kerjanya si junior dan memotivasinya mereka itu untuk memberikan penghargaan berupa Cook of the Week. Berikut beberapa aspek penting dari kedudukan supervisi. Yang pertama itu jembatan komunikasi. Supervisi berperan sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan tingkat bawah. Mereka menyampaikan arahan, kebijakan, dan informasi dari manajemen kepada bawahan, dan juga menyampaikan aspirasi, masukan, dan kesulitan kepada manajemen atasan atau dosen. Jadi supervisi itu berperan
sebagai penghubung dari atasan ke bawahan. Begitupun bawahan juga ke atasan. Adapun ada kesulitan atau aspirasi, masukan dan lain sebagainya itu akan berbanding terbalik. Dan yang kedua itu pembimbing dan pelatih. Supervisi berperan sebagai pembimbing dan pelatih bagi si junior atau adik tingkat itu. Mereka membantu dalam mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada si junior itu masalah tentang memasaknya kurang tepat, mungkin dalam supervisi itu kita harus berperan sebagai pembimbing. Kita harus membimbing mereka untuk mencapai tujuan yang benar agar hasil yang dihasilkan itu maksimal. Dan yang ketiga itu penilaian kinerja. Supervisi bertanggung jawab untuk menilai kinerja junior atau adik tingkat secara berkala. Mereka memberikan umpan balik konstruktif dan membantu untuk meningkatkan kinerja mereka. Jadi supervisi itu bertanggung jawab untuk menilai kinerja junior. Misalkan si A kerjanya itu agak kurang rapi, dan si B itu kerjanya rapi tapi hasil masakannya itu agak kurang dan tidak sesuai dengan standar resep di hotel atau di industri. Mungkin itu kita bisa menilainya sebagai supervisi. Pengendalian kualitas. Supervisi memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Mereka mengawasi kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Jadi tugas supervisi itu memastikan bahwa si junior ini bekerja dilakukan sesuai dengan SOP atau standar dan prosedur yang telah ditetapkan pada industri atau setiap kita praktek di kampus. Jadi supervisi ini mengawasi kualitas, mungkin mengecek tanggal expired produk yang sebelum digunakan, atau mengecek adanya bahan yang kurang, mungkin mengecek juga tentang semisal ada daging yang beku, cara taunya itu gimana. Harus kita itu mengendalikan kualitas untuk memberitahu kepada adik-adik senior atau tingkat bawah. Motivator. Supervisi berperan dalam memotivasi junior untuk mencapai tujuan atau hasil akhir. Mereka menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, dan memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja yang baik. Tugas dan tanggung jawab supervisi. Yang pertama itu bimbingan dan pelatihan. Bimbingan dan pelatihan adalah memberikan arahan, pelatihan, dan dukungan kepada junior untuk membantu mereka memahami tugas dan meningkatkan keterampilan mereka. Yang kedua itu ada pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi adalah memantau kinerja junior, memberikan umpan balik, dan menilai kemajuan mereka. Yang ketiga itu komunikasi. Komunikasi adalah menjalin komunikasi yang efektif dengan junior dan menyampaikan informasi dan instruksi. Yang keempat itu motivasi dan inspirasi. Motivasi junior untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kelima itu pemecahan masalah. Mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul dalam tim atau pekerjaan. Yang keenam itu pengendalian kualitas, memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan sesuai dan standar dan prosedur yang diterapkan. Yang ketujuh itu penerapan kebijakan, menerapkan kebijakan dan prosedur perusahaan kepada junior. Tantangan dalam supervisi. Yang pertama itu waktu menyeimbangkan tugas supervisi dengan tuntutan kerja lainnya. Yang kedua itu konflik menangani perselisihan antara satu sama lain dengan adil dan profesional. Yang keempat itu motivasi, menjaga semangat dan fokus terutama dalam situasi sulit. Yang keempat itu komunikasi, seperti membangun komunikasi yang terbuka dan efektif dengan junior. Contoh kasus supervisi yang gagal. Kasus supervisi yang gagal di tempat kerja. Kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap pengerjaan tim, kegagalan memberikan arahan yang jelas kepada tim, pengelolaan konflik yang buruk, pengabaian terhadap
kesehatan dan keselamatan kerja, kurangnya dukungan dan pengembangan junior. Salah satu contohnya itu adalah miskomunikasi antara supervisi dan para junior yang sedang melakukan praktek. Itu biasanya sering terjadi karena kurangnya komunikasi antara junior dengan supervisi. Contoh supervisi yang sukses: 1. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. 2. Mampu bertanggung jawab dalam menangani masalah. 3. Mengetahui kemampuan masing-masing stafnya. Dan 4. Tidak cuek dan bisa mengayomi para stafnya. Kesimpulan dari PPT tersebut adalah kedudukan supervisi sangat penting dalam organisasi karena membantu meningkatkan kinerja, mencapai tujuan, dan mengembangkan kemampuan bawahannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.